Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bertanya kepada saya, Bu. Ustadz, apa yang dimaksud dengan Islam? Ini pertanyaan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Karena banyak orang Islam yang ngaku Islam, tetapi tidak tahu apa itu Islam. Mereka ini memang sudah menjalankan rukun Islam, tetapi belum menjalankan Islam. Makanya, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga saat ini, Islam ini seperti buih di tengah lautan. Jumlahnya banyak, otaknya nol besar, hatinya nol besar. Otaknya bodoh, hatinya bodoh, akhlaknya berantakan. Maaf, menurut penelitian saya, orang-orang Islam selama ini berada dalam lingkaran. Innahu kana zaluman jahula. Kelompok orang-orang yang sudah bodoh, zalim. Kelompok orang-orang yang bodoh. Karena kebodohan ini, maka Islam seperti buih di tengah lautan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Karena kebodohannya ini, banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Bagaimana kita bisa menggambarkan seekor gajah kalau kita tidak tahu atau belum melihat gajah? Bagaimana kita bisa menggambar onta kalau kita belum lihat? Seperti apa onta? Terkadang orang yang sudah tahu, sudah lihat, sudah kenal dengan onta, tidak bisa menggambarkan onta. Jadi orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang tahu apa itu Islam, bisa menjelaskannya, dan bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tergambarkan bentuk Islam di dunia ini. Jadi orang Islam ini, orang yang Islam yang benar ini seperti pelukis. Tahu gajah, pernah lihat gajah, bisa ngomong komponen-komponen, unsur-unsur yang terdapat dalam gajah, lalu bisa menggambarkannya menjadi gambar gajah yang sangat indah dan sangat mirip dengan aslinya. Jadi orang Islam ini adalah orang yang tahu Islam, tahu jeroan Islam, mampu mendefinisikannya secara detail, mau mengucapkannya secara detail, mampu mengucapkannya secara detail, mampu melaksanakannya, menggambarkannya dalam kehidupan manusia. Benih bentuk Islam ini seperti ini. Ini orang Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cuma pinter bacot doang, tapi mampu menjabarkannya, mampu menggambarkannya dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam pemikiranmu, dalam perbuatanmu, sehingga tergambar bangunan Islam yang indah di dunia ini. Tergambar dalam akhlak orang-orang Islam. Sudah Islam saat ini seperti itu? Belum. Sudah terlihat orang-orang Islam seperti itu? Belum. Sudah kalian amati di mana ada orang-orang Islam seperti itu? Belum ada. Makanya pantas orang Islam ini banyak, tetapi seperti buih di tengah lautan. Otaknya nol besar, hatinya nol besar, akhlaknya nol besar. Bagaimana kita bisa melihat kehebatan Islam? Kalian sendiri tidak kenal apa itu Islam. Makanya saya berupaya mengislamkan orang Islam. Sederhana saja, akan saya kasih intisari dari Islam.
Jika kita perhatikan dengan seksama bahwa Islam itu adalah sholat. I-nya adalah Isya, S-nya adalah subuh, L-nya adalah lohor, A-nya adalah asar, M-nya adalah maghrib. Jadi orang yang ngaku Islam adalah orang-orang yang sholat. Enggak sholat berarti bukan Islam. Kalau ada orang yang Islam sudah sholat, itu baru 10%-nya, bro. Ternyata tidak hanya tubuhnya yang sholat. Hatinya harus sholat, pemikirannya harus sholat, lisannya harus sholat, perbuatannya pun harus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya orang-orang yang sholat tidak mungkin berbuat jahat. Ya, Bu. Bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tadi saya bilang apa? Orang-orang yang sholat tidak mungkin berbuat jahat. Orang-orang Islam tidak mungkin berbuat jahat. Jadi kalau selama ini kenapa Islam seperti buih di tengah lautan? Karena banyak orang yang ngaku Islam yang berbuat jahat. Sehingga mereka termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Bukan golongan orang-orang Islam. Arti terkena karma. Terkena sunatullah dari Allah. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Jadi kalau selama ini kenapa Islam seperti buih di tengah lautan? Karena banyak orang yang ngaku Islam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka berbuat jahat. Hatinya jahat, pemikirannya jahat, lisannya jahat, perbuatannya pun jahat. Kalau orang Islam, Bu, tidak mungkin akan terjadi kasus penggulingan Ahok. Memfitnah Ahok dengan tuduhan menistakan agama. Kalau di Indonesia ini banyak yang berislam benar-benar, tidak akan terjadi. Apa itu PA 212? Penggulingan Ahok, penistaan Ahok, memfitnah Ahok, menggulingkan pemimpin yang baik. Kalau umat Islam di Indonesia ini benar-benar Islam, tidak akan terjadi kasus Ratna Sarumpait. Kalau benar-benar di Indonesia ini banyak umat Islam, banyak orang yang beragama Islam, menjalankan agama Islam dengan benar-benar, tidak akan terjadi kasus pemfitnahan Jokowi PKI, PDIP PKI. Kalau di Indonesia ini Islamnya benar-benar, tidak akan terjadi kasus rencana penggulingan Jokowi. Kalau di Indonesia ini Islamnya benar-benar, tidak akan terjadi pengurasan duit rakyat besar-besaran, maling duit rakyat besar-besaran, PLBI, Jiwasraya, Senturi, dan lain sebagainya. Kalau orang yang mengaku Islam ini benar-benar orang Islam, tidak akan mungkin terjadi saling sikat, saling sikut, saling sakiti, saling tanjak, saling tonjok. Kalau di Indonesia ini banyak orang-orang Islam, tidak akan ada membid'ahkan tahlilan, maulidan, terus menghalalkan poligami, terus meributkan masalah jilbab, terus meributkan masalah hal-hal yang sepele, seperti klepon yang dianggap tidak syariah, seperti GoSend, GoFood, Gojek yang dianggap tidak syariah, yang dianggap riba. Umat Islam yang mengaku Islam ini cenderung meributkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diributkan. Tiap orang punya pemikiran berbeda-beda karena latar ilmunya pun berbeda-beda. Peganglah apa yang kalian menurut kalian benar, pegang sampai mati. Gak perlu mempersalahkan orang lain, karena orang-orang yang mempersalahkan orang-orang lain adalah orang-orang yang jahat. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi intinya jelas bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan melaknat perbuatan jahat. Jadi mulai saat sekarang bapak ibu hadirin sekalian, mulailah perbanyak berbuat kebaikan dan minimalisir melakukan kejahatan kepada orang lain. Kasus penggulingan Ahok itu kejahatan. Ratu Hoax Sarumpait itu kejahatan. Hoax 7 kontainer isi surat suara palsu itu kejahatan. Menuduh pemilu curang itu kejahatan.
Menuduh pemerintah melakukan pembunuhan dengan meracun Ketua KPPS itu sebuah kejahatan. Menuduh Jokowi dan PDIP PKI itu sebuah kejahatan. Makanya kepada orang-orang jahat, yang selama ini berbuat jahat, yang hatinya jahat, yang lisannya jahat, yang pemikirannya jahat, yang perbuatannya jahat. Rizik Syihab dan kawan-kawan yang jahat. Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan yang jahat. Ustadz Haikal dan kawan-kawan yang jahat. HTI, FPI, PKS yang jahat. Sadarlah kalian. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat kalian semua. Karena kalian dari 2017 hingga saat ini terus-menerus berbuat jahat. Kalian orang-orang yang mengaku Islam, tetapi kalian bukan Islam karena kalian berbuat jahat. Dan Allah melaknat kalian semua di dunia dan di akhirat. Surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang jahat, tetapi surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dan meminimalisir perbuatan jahat. Itulah orang-orang yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang jiwanya tenang. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surganya Allah. Orang yang jahat nggak mungkin masuk surga. Orang yang jahat tempatnya di neraka bersama setan-setan yang terkatak, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, dan yang terkotok. Bergabung kekal hidup di dalam neraka bersama iblis laknatullah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wahai Rizik Syihab dan kawan-kawan, Haikal dan kawan-kawan, Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan, orang HTI, FPI, PKS, sadar euy. Kalian sudah dikalahkan selama ini. Kalian melawan. Kalian yang akan hancur lebur. Janji Allah sudah jelas. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.